Hello everyone, welcome back to English Corner with me Buliza, and today we will learn about present simple or simple present. Let's check it out. Alright, are you ready guys? Kita mulai aja langsung ya. We use the present simple, kita menggunakan present simple atau yang sering juga disebut sebagai simple present untuk menunjukkan habits or action that happen regularly, untuk menunjukkan kebiasaan atau aksi yang dilakukan secara rutin. For example, I watch TV every evening. Aku nonton TV setiap petang. Contoh lain, for permanent situation, untuk situasi-situasi yang permanen. He works at a restaurant. Dia bekerja di sebuah restoran. Nah, gak kalah penting juga nih, setiap present simple atau simple present selalu ada yang namanya time expressions atau ekspresi-ekspresi yang menunjukkan waktu. Misal, on Monday, on Thursday, pada hari Senin, pada hari Selasa gitu ya. Kemudian, in the morning, di pagi hari, in the afternoon, in the evening. Terus ada every, setiap, every day, setiap hari, every Monday. Kemudian menunjukkan waktu yang spesifik juga. At the weekend, at 8. Nah, ada juga nih yang ditambah always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, never, nggak pernah. Terus ada juga time expressions yang menunjukkan frekuensi, berapa kali dilakukannya. For example, contoh once, satu kali, dua kali, twice, tiga kali, 3 times, 10 kali, okay, that's good, 10 times a week. Next, kita langsung mencoba membuat kalimat ya. Bila mana subjek diikuti verb. Apa itu verb? Verb adalah kata kerja. Nah, dalam kalimat afirmatif atau kalimat positif, di simple present atau present simple ini, subjek diikuti kata kerja, misalnya I play gitu ya. Kata kerjanya play, bermain. Kata kerjanya bentuk keberapa? Betul, bentuk pertama. Kemudian, apabila subjeknya adalah he atau she atau it yang seringkali kita sebut sebagai orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ditambah s kalau play ya, menjadi plays. Kemudian untuk subjek we, you, dan they, sama seperti subjek I, kata kerjanya tidak perlu ditambah s. Acek ya, we, you, they, play. Untuk bentuk negatifnya, untuk subjek I dan we, you, they, kita menggunakan do, karena not nggak bisa berdiri sendiri, harus ada temennya nih, dia agak penakut ini. Jadi bunyinya bagaimana? I do not play. We, you, they do not play, gitu ya. Sementara kalau he, she, it, dia nggak pakai do tapi pakainya does. He does not play, she does not play. Untuk kalimat tanya, tinggal posisinya diubah ke depan anak-anak. For example, untuk subjek I tadi ya, do I play? Untuk subjek he, she, it atau orang ketiga tunggal tadi pakai does kan? Nah, does-nya tinggal pindah ke depan aja, menjadi does he play? Kalau udah ada does, play-nya nggak perlu ditambah s lagi gitu ya. Terus untuk subjek we, you, they, sama seperti I, tinggal do-nya dipindah ke depan. Nah, selanjutnya formation of the third singular person. Bentuk untuk orang ketiga tunggal tadi apa aja, ada he, she, it ya. Nah, ini perlu kita cermati, perlu kita perhatikan banget ini. Untuk orang ketiga tunggal he, she, it tadi kata kerjanya ditambah s gitu ya. Tapi ada nih beberapa kata kerja yang tambahnya nggak cuman s gitu ya. Ada yang ditambah ss, sh, ch, xo, atau es. Contohnya, relax. Karena dia berakhiran x, dia ditambah
es. Bunyinya menjadi relaxes. Kalau subjeknya I, dia nggak ada perubahan tuh, tetap relax. I relax. Tapi bila mana subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yakni he, she, it, dia perlu tambahan es untuk kata kerjanya. Jadi hingga berbunyinya gimana? Ya betul, he relaxes. Contoh lain, I go. Ini kalau subjeknya I ya. Tapi ternyata kalau subjeknya adalah orang ketiga tunggal, contoh di sini adalah she, go-nya berubah menjadi goes gitu ya, ada es-nya ya. Jadi kalau I adalah I go, kalau she menjadi she goes gitu. Kemudian ada lagi untuk yang berakhiran CH. Apabila subjeknya adalah orang ketiga tunggal, dia juga ada tambahan es. It watches gitu ya. Oke, kemudian untuk kata-kata kerja yang berakhiran konsonan Y. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Ntar Y-nya berubah jadi I kalau subjeknya orang ketiga tunggal. Y-nya berubah menjadi I, kemudian ditambah es. Contoh, kalau saya belajar, I study. Kalau subjeknya adalah orang ketiga tunggal he, bagaimana tadi anak-anak? Iya betul, Y-nya diubah jadi I, kemudian ditambah es. Jadi bunyinya he studies. Oke, good job. Terakhir, untuk kata kerja yang berakhiran vowel, kemudian Y, itu cukup dikasih S aja. Terus bedanya sama yang atas nih apa? Kalau yang atas seperti study, tadi huruf Y diubah jadi I ditambah ES. Kenapa? Karena di depan Y adalah huruf konsonan D. Sementara untuk yang bawah ini, karena Y-nya ada di belakang huruf hidup, yaitu A nih pada kata play ya kan? Play, P-L-A-Y. Di depan Y kan huruf A nih. Jadi dia nggak perlu diubah jadi I kemudian ditambah ES. Dia cukup ditambah S. She plays. Paham ya? Adverb of frequency. Ini tadi udah Bu Lisa singgung sedikit di depan ya anak-anak ya. Kita review aja nih sedikit tipis-tipis gitu ya. Ada always, usually, often, sometimes, never. Apanya ini? Enggak, masih ada lainnya ya. Ini kan kita hanya review aja sedikit. Baiklah, yang pertama, we use adverb of frequency. Kita menggunakan adverb of frequency ini to talk about, untuk membicarakan tentang how often. Seberapa seringnya sih we do something, kita melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, they usually go before the main verb. Biasanya ditaruhnya dia sebelum kata kerja utama atau main verb. Kalau di kalimat he often plays football, mana nih adverb of frequency-nya? Often, taruhnya di mana? Betul, before the main verb, di sebelum kata kerja utama. Kata kerja utamanya adalah plays gitu ya. Terus selanjutnya, but after the verb be, setelah verb be, setelah be. Ini ada contoh lagi. He, subject, is itu adalah be-nya, kemudian barulah ditaruh always. He is always at home on Sundays. Kemudian yang terakhir, in interrogative sentences, di kalimat-kalimat tanya di mana ada be gitu ya, adverb of frequency-nya biasanya ditaruh setelah subjek. Jadi kalau kalimat tanya ini dia taruhnya di setelah subjek kan anak. Subjeknya mana nih kalau pada kalimat is school always closed on Sundays? Subjeknya adalah school. Sehingga adverb of frequency-nya ditaruhlah di setelah school. Terus Bu Lisa kasih catatan sedikit bahwa kita tidak pernah naruh adverb of frequency never di kalimat selain kalimat positif. Contoh nih, he
never goes to the theater. Meskipun never itu maknanya negatif ya, nggak pernah gitu ya. Tapi never ini selalu ditaruh di kalimat positif. Summary time. Anak-anak, mari kita simpulkan bersama apa aja yang udah kita bahas tadi ya. Betul sekali bahwa we use simple present tense, ya kan? Kita pakai simple present tense untuk menyatakan apa aja? Facts, kenyataan, habits, kebiasaan, and daily routines, aktivitas sehari-hari atau rutinitas sehari-hari. And the most important thing to keep in mind, hal yang penting untuk diingat adalah ending s atau es itu ya, for third person singular subject, untuk orang ketiga tunggal seperti he, she, dan it. Oke deh, kita langsung masuk ke latihan soal ya. Seberapa jauh sih pemahamanmu setelah penjelasan yang panjang kali lebar kali tinggi tadi? Semangat ya mengerjakannya. Nice, ternyata emang pemahaman kalian gak kaleng-kaleng nih. Bener semua kan? And that's how you master the simple present. It is easier than it looks, right? Well, now Bu Lisa wants to hear from you. Please drop a comment below telling me one thing you do every single day using the simple present tense. Thanks for watching, and sampai jumpa di video-video Bu Lisa berikutnya. Bye-bye.